Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sejenak sebelum kita mulai. Terima kasih Bapa buat kasih setia, kebaikan, rahmat-Mu, anugerah-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun tidur dengan kesehatan yang sempurna. Dan pada pagi hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu, supaya kehidupan kami seturut dengan apa yang Engkau mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Pada pagi hari ini kita belajar di dalam kitab Hagai. Dalam perjanjian lama, kitab Hagai hanya terdiri dari 2 pasal. Saya akan membacanya, kitab Hagai 1, ayat 1 sampai 3 terlebih dahulu, dengan tema ajakan membangun kembali bait Allah. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yoyadak, imam besar, bunyinya: Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya: Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Puji Tuhan. Hagai adalah termasuk nabi-nabi kecil seperti Yunus. Kalau kita belajar ada 12 nabi kecil, salah satunya adalah Hagai. Pembangunan bait Allah atau pembangunan bait suci sempat terbengkalai karena orang-orang Yahudi atau bangsa Yahudi tidak mau melakukannya. Mereka berpikir, bukankah mereka dahulu juga tidak punya bait Allah? Mengapa sekarang harus membuat bait Allah? Nah, itu pula lah yang membuat kekesalan Tuhan, sehingga mengatakan, bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Lalu kemana Hagai? Hagai pada waktu itu masih dalam pembuangan di Babel. Nah, setelah Hagai pulang dari pembuangan, dia perhatikan ternyata rumah Tuhan, bait Allah, belum selesai. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 1 sampai pasal 2, kita akan menemukan 3 kali yang mengatakan, perhatikanlah keadaanmu, yang terdapat di dalam ayat 6, ayat 7, pasal 2 ayat 19, serta 3 kali pula kalimat yang mengatakan kuatkanlah hatimu di dalam pasal 2 ayat yang ke-15. Sebenarnya ini suatu penekanan yang dari Tuhan untuk orang-orang Yahudi memperhatikan bagaimana keadaannya, karena apa yang dikerjakan selama ini, seperti ayat 9 katakan, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku Tuhan menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku Tuhan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dari segala hasil usaha.
Kalau kita perhatikan betapa sangat mengerikan kalau Tuhan sudah bertindak. Apa yang dikerjakan mereka seperti bocor, terus mengalir, tidak pernah berhenti. Kerja keras mereka tidak ada hasilnya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ya, pekerjaan mereka seakan sia-sia karena tidak bisa menyimpan. Karena apa? Karena mereka menganggap enteng, menganggap sepele tentang rumah Tuhan, tentang bait Allah. Bait Allah adalah di mana Allah berdiam. Kalau Allah hadir, kalau Allah berdiam, pasti ada penyertaan, ada perlindungan, ada berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Tetapi rupanya mereka lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Ya. Seperti ayat yang ke-5 pasal yang kedua, bunyinya begini, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Ya, sekali lagi, kuatkanlah hatimu, hai Yesua bin Yoyadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini, Tuhan, menyertai kamu. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, puji Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Satu jalan ditutup, Tuhan buka jalan. Jalan itu ditutup oleh manusia, Tuhan akan buka jendela baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya mezbah Tuhan, betapa pentingnya persekutuan dengan Tuhan, betapa pentingnya komunikasi kita dengan Tuhan. Dengan doa yang kita lakukan setiap hari, dengan doa bersama-sama yang kita lakukan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita bisa berdoa untuk usaha pekerjaan saudara-saudara. Kita bisa berdoa untuk kesehatan, untuk saudara-saudara kita yang sakit, bahkan untuk bangsa dan negara. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingatkan lagi untuk kita membangun bait Allah dalam setiap pribadi kita. Ada kendala, ada masalah. Masalahnya apa dalam diri kita? Kedagingan kita. Kita akan bilang capek. Kita akan bilang aku masih mengantuk. Ada pekerjaan, sibuk sana, sibuk sini. Tetapi pada saat ini Tuhan ingatkan kita mau datang dulu kepada Tuhan. Betapa pentingnya mezbah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.